jaminan Allah buat orang yang istiqomah. Sedikit teori ya, bahwa istiqomah itu ada dua bentuk. Ada istiqomah namanya dawam. Dawam itu continue, terus menerus. Kayak contoh-contoh yang tadi saya sebutin, kita sholat tahajud, dawam. Kita tilawah Al-Quran, dawam. Kita tersenyum kepada orang lain, dawam. Kita memaafkan orang lain itu sering. Ini namanya istiqomah dalam bentuk dawam. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah adwamuha, yang paling dawam, walaupun wa in qallat, walaupun cuma sedikit. Kata Nabi, inna ahabbal a'mal ilallah, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah itu adwamuha, yang paling dawam, yang paling kontinu. Wa in qallat, walaupun cuma sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu satu makna istiqomah. Yang kedua, makna istiqomah itu artinya mustaqim, on the track. Tidak mencela-mencela gitu. Enggak ke kanan, enggak ke kiri, yang dia kadang-kadang gagal fokus. Jadi makna istiqomah, fokus aja, on the track aja, enggak usah keluar dari jalur yang sudah Allah buat. Ibarat kereta api mah tetap di atas relnya, enggak keluar dari rel, maka itu juga makna istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi minal muhajirin wal ansar, amma ba'd. Maaf. Cek. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan poster yang disebarkan lewat Instagram, yang diposting di Instagram, kita pada malam ini akan membahas tentang bagaimana biar tetap semangat dalam ketaatan. Kalau bahasa posternya jangan kendor. Kalau bahasa pesantren istiqomah. Kalau dalam bahasa pesantren istiqomah. Kenapa materi ini penting? Karena kalau kita pakai analogi kehidupan sehari-hari, sesuatu itu baru ada hasilnya kalau kita lakukan dengan istiqomah, dengan dawam. Apapun itu. Kalau kita pengen bisa sesuatu, pengen expert, pengen ahli dalam satu bidang, itu nggak akan bisa ujuk-ujuk kayak mimpi gitu. Tiba-tiba saya jadi seorang pembalap, tiba-tiba saya jadi seorang atlet, tiba-tiba saya jadi seorang pro gitu, nggak bisa. Atau mungkin kita punya semangat, cuman nggak bertahan lama. Kayak kita pengen jadi pro dalam main musik. Jadi gitaris paling keren gitu ya. Semua trik kita keluarin bisa gitu. Yang rock atau bahkan mungkin main gitarnya tuh yang ekstrim-ekstrim gitu. Yang kadang-kadang gitarnya ditaruh di belakang, jadi main di belakang gitu ya. Saya pernah nonton tuh di YouTube tentang gitaris jalanan yang luar biasa kemampuan gitarnya. Kalau nggak salah di Italia. Itu main gitarnya tuh menurut saya mah kayak orang pakai mistik gitu. Sampai kayaknya berasa di hatinya tuh agak aneh. Jadi mendengar dia main gitar itu kayak disihir. Nah ini jadi jago kayak gitu tuh, main gitarnya tuh udah luar biasa sampai menghayati banget. Kenapa? Karena dia tidak melakukannya dalam waktu sehari dua hari. Mungkin dari sejak dia kecil udah main gitar. Atau orang main organ, main piano gitu sampai bisa sambil loncat-loncat atau dia nggak ngelihat, lancar banget. Kita mah main lagu Indonesia Raya aja kadang-kadang jadi fals gitu kan ya, gara-gara nggak ahli. Kok bisa dia seperti itu? Karena dia latihannya dalam waktu yang cukup lama, istiqomah. Begitu juga kalau kita mau ahli di bidang apapun, termasuk baca Al-Quran.
Kita ngafal Quran nih, pengen 30 juz. Lagi semangat, soalnya baru ketemu dengan seorang hafiz kayak kemarin Syekh Mahmud yang hafal Al-Quran sejak usia 14 tahun. Semangat pengen ngafal Quran kayak beliau. Datang ke masjid, hafal Quran, sehari bisa 2 lembar, 3 lembar, sampai 5 juz, udah gitu kendor. Maka yang 5 juz tadi setelah kita tinggalkan 1 bulan, 2 bulan, jadi 0 lagi tuh. Gak jadi kalau kita gak istiqomah. Tapi kalau kita istiqomah, satu hal yang sepele, asal kita istiqomahin, itu bisa jadi sesuatu. Kayak orang rajin tahajud. Orang kalau rajin tahajud istiqomah, jadi apa? Jadi ada tanda sujud di jidatnya. Wah, itu rajin istiqomah sujud tuh. Cuman bisa juga sih, nggak harus kayak gitu-gitu amat, nggak harus setahun 2 tahun sujud. Ya udah kita pakai cara instan aja. Ketika kita sujud kita gosok-gosok gitu. Mungkin akan ada juga. Pas orang lihat, pas kita ketemu orang kita mah gini aja. Nunjukin kalau kita tuh ahli sujud. Kenapa lo gitu-gitu aja? Enggak sih, gatal di sini nih. Kamu nggak ngomong apa-apa? Apa emangnya? Kamu nggak ngeliat di sini nih? Akhirnya ujung-ujungnya terus terang gitu, pengen dipuji karena dia ahli sujud. Tapi tetap tidak akan sempurna seperti orang yang istiqomah. Mau pakai cara pintas, instan, yang gimana pun juga nggak akan pernah sama dengan hasil orang yang istiqomah. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan sesungguhnya amal yang paling disukai Allah itu apa? Amal yang istiqomah walaupun cuma sedikit. Amal yang paling disukai Allah itu istiqomah walaupun cuma sedikit. Dan istiqomah ini punya banyak keajaiban. Selain memang akan menghasilkan sesuatu, istiqomah itu Allah berkahi. Bahkan Allah saking sayangnya kepada orang yang istiqomah, kalau dia sesekali meninggalkan kebaikan itu, Allah tetap mencatat dia melakukan kebaikan. Contoh teman-teman misalnya rajin tadi sholat berjamaah di masjid. Istiqomah nih, sholat berjamaah di masjid. Atau ta'lim, setiap Rabu tuh pergi ke masjid TSM atau Al-Latif ta'lim. Istiqomah udah 1 tahun, 2 tahun. Dan udah terlihat bahwa memang itu jadwal rutin dia. Itu udah menjadi lifestyle dia, udah menjadi kebiasaan dia. Udah istiqomah gitu, udah melekat. Sesekali gak bisa datang karena mungkin sakit, karena mungkin ada hajat yang lain, ada darurat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mencatat kita melakukan kebaikan itu. Kalau kita rajin tahajud, sesekali nggak bangun gara-gara capek banget mungkin habis pulang dari luar kota atau pas sakit, maka malam itu kita dicatat tetap melaksanakan tahajud. Ini keajaiban istiqomah. Kalau kita rajin baca Al-Quran 1 juz 1 hari, selama beberapa tahun, sesekali kita baca Al-Qurannya kurang dari 1 juz, maka tetap dicatat dia telah bertilawah 1 juz hari itu. Ini keajaiban dari istiqomah. Dan selain memang menghasilkan sesuatu, makin lancar baca Qur'annya, makin banyak ilmunya kalau rajin ta'lim, makin dekat sama Allah terasa di hatinya kalau rajin tahajud. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ngelakuin sesuatu walaupun sepele, kalau istiqomah terus menerus, pasti bisa. Tidak ada yang gak bisa dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala jika kita melakukan dengan istiqomah. Makanya banyak hal-hal yang luar biasa, mungkin kita bilang itu talent gitu ya, bakat seseorang yang bisa melakukan hal-hal yang unik gitu. Kenapa bisa melakukan hal-hal yang kayaknya mustahil dilakukan orang lain? Karena dia melakukannya tuh dalam waktu yang sangat lama. Anak motor misalnya, kok bisa dia jumping atau sampai freestyle motornya, orang bola pakai freestyle kayak Neymar misalnya, kok bisa? Karena dia melakukannya dalam waktu yang lama. Bahkan kalau kita baca tentang kisah-kisah hidupnya para pemain bola kayak legend tuh misalnya sebutlah Maradona atau mungkin dulu ada Pele segala macam. Itu mereka bisa seperti itu setelah sekian lama. Bahkan kadang di antara mereka ada yang sejak kecil udah jadi pemain bola gitu. Dari kayak Lionel Messi dari sejak usia 4 tahun itu udah masuk klub. Artinya mereka tidak sehari 2 hari untuk menjadi sesuatu. Begitu juga dalam agama. Ketika kita pengen jadi seorang yang soleh, solehnya itu tingkat sahabat atau tingkat tabi'in, itu bukan perjalanan sehari 2 hari. Mungkin itu adalah perjalanan seumur hidup kita.
Makanya coba di antara sekian banyak amal-amal soleh kita lihat. Kita mungkin pernah coba menghafal Quran. Pernah nih coba menghafal Quran. Pernah coba berdakwah di kampus, di sekolah. Pernah nih coba berdakwah. Pernah coba pengen tahajud deh gitu. Pernah. Kalimat pernah ini artinya udah kita tinggalkan. Sekarang udah nggak kita lakuin lagi. Dari sekian banyak amal soleh yang kita lakukan, coba sekarang sebut mana yang masih kita lakukan dalam waktu yang lama. Mana yang kita istiqomahkan setelah 2-3 tahun. Minimal 3 tahun baru kita disebut istiqomah. Mungkin dari sekian banyak amal yang kita lakukan, yang bertahan 3 tahun, mungkin cuma 1 atau 2, bahkan mungkin tidak ada. Ada yang udah kita lakukan sebulan, 2 bulan, itu belum bisa disebut istiqomah. Setahun belum, 3 tahun minimal. Maka baru kita bisa melihat insya Allah amal itulah yang nanti akan memberatkan timbangan kita di akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita coba renungkan kembali pada malam ini dan kita semangati diri kita, yuk kita belajar istiqomah. Bukan cuma belajar memperbanyak amal, tetapi belajar mengistiqomahkan amal walaupun cuma 1 amal sederhana. Setelah amal yang wajib pastinya harus istiqomah. Ini saya bilang amal yang sunnah. Kalau yang wajib mah nggak perlu ngomong istiqomah udah pasti. Masa sholat ada naik turun ya? Kalau dia sekali sholat sekali enggak, itu namanya iman bukan naik turun, keluar masuk. Kalau iman naik turun itu, kalau lagi naik nambah dengan sholat-sholat sunnah. Kalau lagi turun bertahan di yang wajib, itu iman naik turun. Kalau lagi naik imannya, selain dia belajar taklim, dia mungkin browsing sendiri, dia otodidak, dia baca buku yang tebal-tebal, lagi naik imannya. Kalau lagi turun, minimal di batasan sholat Jumat dengan khutbah, itu lagi turun. Karena itu wajib kan, seminggu sekali seorang laki-laki wajib mendengar khutbah Jumat, nasihat untuk dirinya. Kalau lagi naik iman, dia puasa Senin Kamis, kalau perlu puasa Daud. Kalau lagi turun, tunggu Ramadan misalnya. Kalau lagi naik iman misalnya, ibadah-ibadah, sebutlah tilawah Al-Quran 1 juz. Kalau lagi turun, dengerin MP3 tilawah Al-Quran. Intinya tidak kurang dari yang wajib. Makanya yang wajib itu nggak perlu dibahas tentang bab istiqomah. Istiqomah itu yang sunnah-sunnah. Begitu juga istiqomah dalam mencari jodoh. Harus istiqomah. Dan itu kayaknya fardu ain. Kalau yang tadi mungkin sunnah ya, kalau ini fardu ain. Ditolak, cari lagi. Ditolak, cari lagi aja terus. Atau ditolak, datang lagi. Ditolak, datang lagi. Sampai dia ngelihat wajah kita itu jadi kayak horor gitu. Di blok nomor kita ganti nomor. Wah, pantang menyerah ya. Semangat 45. Nomornya di blok, gak bisa telepon lagi. Ganti nomor. Pura-pura SMS nyasar lah, apalah. Wah, terus aja berusaha. Semaksimal yang kita bisa. Baru tertutup pintunya kalau dia sudah diakadkan dengan orang lain, saya terima nikahnya, berarti pupus harapannya. Kalau belum itu maka nggak ada menyerah, istiqomah, dan saya yakin pasti berhasil. Coba targetkan seorang cewek yang kayaknya nih levelnya level selebriti. Kayaknya bukan saya banget, tapi kan nggak masalah kan, banyak tuh postingan di Instagram seorang kakek nikah sama gadis yang cantik itu kan ya. Kayak mustahil gitu. Tapi si kakek itu bisa kayak gitu karena dia istiqomah. Seumur hidup dia ngejar cewek yang dia sukai, ternyata setelah usianya 60 tahun baru dapat. Kan istiqomah kan? Cari aja pokoknya yang paling tinggi standarnya. Setelah itu fastaqim, kemudian istiqomahlah. Saya yakin insya Allah akan ada hasil. Kalaupun gak hasil seperti yang persis kayak gitu, tapi ya agak-agak mirip-mirip gitulah. Insya Allah gak akan jauh dari yang kita targetkan. Istiqomah aja, sama kayak analogi orang nabung. Nabung sehari mungkin cuma Rp1.000, 1 koin gitu. Tapi kalau istiqomah selama 2 tahun, 3 tahun, kan menghasilkan sesuatu. Bisa beli sesuatu yang berharga. Karena memang dia istiqomah. Daripada orang nabung 200.000, udah gitu berhentinya setahun. Ya udah 200.000 aja. Dibandingkan orang yang 1.000 selama 1 tahun. Berapa tuh? 360 ribuan. Ketimbang orang yang nabung 10.000, setelah sebulan hilang gitu. Jadinya berapa? Cuma 300.000. Masih mending yang istiqomah 1.000. Enggak memberatkan tapi ada hasil. Ini udah ngeberatin enggak ada hasil.
Begitu kaidah atau sunnatullah dalam kehidupan kita. Makanya coba kita muhasabah malam ini sekalian memotivasi diri. Amal kita itu yang banyak, alhamdulillah sekarang udah mulai nambah amal-amal soleh. Mana sih yang kita istiqomahin di antara amal-amal yang sunnah? Karena dengan amal itulah nanti kita akan dibangkitkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal. Ya'mal itu dalam bentuk kalau bahasa Arab fi'lul mudhari. Kalau bahasa Inggrisnya itu present continuous tense. Yang terus menerus. فَمَنْ يَعْمَلْ. Artinya mudhari itu dilakukan secara terus menerus. Mithqala dzarrah. Walaupun cuma sekecil zarrah. Artinya ada amalan sepele banget, tetapi di sisi Allah nilainya besar. Kenapa? Karena ya'mal, terus menerus dilakukan. Sepele gitu, cari amalan yang sepele yang paling mudah, tapi kita istiqomahin. Contoh misalnya salam, assalamualaikum, ketemu orang, assalamualaikum. Setiap ketemu orang itu ngasih salam. Cuman kalau di teks kadang-kadang bikin orang agak-agak berat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang gitu. Orang lagi nyetir kan susah jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya WRWB gitu kan. Atau ASS misalnya. Atau kalau yang lebih tepat sebetulnya jangan ASS atau WRWB. Tulis saja salam. Salam itu kata-kata Nabi Ibrahim dan malaikat ketika bertemu. Ada di Al-Quran. Qalu salaman, qala salamun gitu ya. Malaikat bilang salam. Nabi Ibrahim bilang salam. Artinya kita punya amal istiqomah itu salam. Ketemu orang, assalamualaikum. Ketemu orang, assalamualaikum. Asal dia muslim, assalamualaikum. Kalau ketemu cewek, assalamualaikum juga tapi nadanya beda. Assalamualaikum. Ya. Beda dikit gitu. Ada modus. Kenapa kamu salamin saya? Saya mah lagi belajar istiqomah salam. Jadi terus jalan atau dia udah punya istri ketemu orang assalamualaikum. Kenapa kamu salamin dia? Kan saya lagi istiqomah. Semuanya disalamin. Kalau perlu broadcastnya assalamualaikum dikirim ke 300 orang assalamualaikum supaya dibalas dengan 300 kebaikan. Kayak kan saya pernah cerita ada seorang sahabat disalamin sama Nabi. Assalamualaikum kata Nabi. Waalaikumsalam. Terus Nabi karena nggak dengar jawaban assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi karena nggak dengar jawaban pulang, dikejar sama dia. Ya Rasul kenapa pulang? Saya nggak dengar jawaban, saya kira nggak ada orang. Kata dia, saya menjawab balasan salammu ya Rasul. Kenapa saya nggak dengar? Karena saya pelankan suara supaya engkau mengulang lagi salam. Mengulang lagi. Saya berharap semakin banyak engkau mengulang salam, semakin banyak kebaikan untuk saya. Lihat cerdasnya sahabat. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang soleh, misalnya ustadz atau siapa, datang ke rumah kita, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Jangan dijawab jelas-jelas. Atau kalau ngirimnya pakai WA gitu, assalamualaikum, kita jawabnya titik-titik-titik gitu. Kenapa jawabnya titik-titik-titik? Biar ustadznya ngebales lagi. Soalnya saya jawab ustadz, cuma nggak ditulis. Waalaikumsalam ustadz, cuma nggak ditulis. Tulisannya titik-titik-titik. Atau read doang gitu. Sampai orangnya agak-agak penasaran gitu. Kenapa ada masalah apa ya saya dengan dia? Diulangi lagi assalamualaikum. Jawabannya emoticon senyum gitu. Atau big hug. Oh, bahaya itu. Intinya adalah istiqomahin satu amalan yang sepele aja. Salam, senyum. Senyum itu kan kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan amalan walaupun sekecil apapun. Meski hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itu amalan loh. Hadis riwayat Muslim. Artinya sekedar berwajah yang berseri-seri doang, tersenyum ketika ketemu seseorang. Itu kalau kita jaga, itu amalan yang sesuatu. Itu benar-benar bisa menjadi pemberat timbangan kita. Cuma senyum aja ketemu seseorang. Ketemu orang, hey gimana, assalamualaikum. Seru orangnya tuh, wah asik gitu ya. Bukan orangnya karena emang ngelihat, wah nih kayaknya nih kurang nyunah nih. Diam-diam aja gitu. Setiap ngelihat orang, wah ini kurang soleh. Wah ini kayaknya orangnya baru taubat. Ah ini mah anak baru di hijrah mah. Saya mah udah lama, hijrah udah 10 tahun. Alhamdulillah dia mah anak baru. Jadi kita bully aja. Enggak, setiap ketemu orang, senyum. Ketemu orang senyum. Senyum dong amalannya tuh.
Nggak usah sedekah, nggak usah umroh, nggak usah hafal Quran 30 juz. Coba jaga senyum doang, itu udah sesuatu. Ini karena istiqomah. Kenapa? Karena kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Artinya seseorang itu dibangkitkan sesuai dengan amal yang dia istiqomahkan. Nanti kita bangkit tuh. Kan kata Allah di ayat yang di surat yang sama, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Apa arti ashtatan? Ashtatan itu artinya berkelompok-kelompok. Jadi pada hari itu di Arafah, di padang mahsyar, manusia itu akan dikelompok-kelompokkan. Mirip seperti padang Arafah, ada orang Indonesia, ada orang Arab, ada orang Eropa. Kan di Arafah mah tendanya beda-beda ya. Nah, nanti di padang mahsyar manusia juga akan dikelompok-kelompokkan, tetapi dikelompokkan bukan berdasarkan bangsa. Coba gimana ayatnya? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum a'malahum. Pada hari itu manusia akan dikelompok-kelompokkan untuk diperlihatkan amal mereka. Amal apa? Amal yang paling istiqomah, yang paling dawam. Jadi kalau kita ahli senyum, nanti kita akan bangkit bersama satu kelompok orangnya itu senang senyum. Kalau kita ahli salam, bangkit bersama satu kelompok orang yang senang salam. Kalau kita ahli tilawah Al-Quran, akan dibangkitkan bersama orang yang para pecinta Al-Quran. Hamilul Quran. Ada Salim Maula Abi Hudzaifah, ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Zaid bin Thabit. Ada banyak orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran, kita berada di sana. Kalau kita istiqomahnya adalah suka ngomongin orang, suka ngomporin orang, nanti akan dibangkitkan bersama Ummu Jamil. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nanti ada ayat wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalah itu artinya senangnya itu ngomporin orang. Sehingga nanti bangkitnya bersama hammalatal hatab, seperti Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Kalau kita durhaka sama suami, nanti bangkitnya bersama istri Nabi. Begitu bangkit, lihat sebelah, siapa ini teh? Saya mah istri Nabi. Wah, Masya Allah, Nabi siapa? Nabi Lut. Wah, bahaya. Ternyata istri Nabi Lut. Dan apa kerjaan istri Nabi Lut? Ya gitu deh. Kerjaannya itu menghubung-hubungkan orang. Menghubungkan antara, dia ada cowok keren nih, siapa yang mau, itu kerjaan dia. Begitu datang malaikat, kalau nggak salah 3 orang malaikat datang kepada Nabi Lut dengan wujud laki-laki yang sempurna. Istri Nabi Lut langsung broadcast. Ada cowok keren lah di rumah saya. Ayo kalian kalau pengen lihat, ini harganya spesial. Datang tuh cowok-cowok banyak ngelihat mana cowok-cowok keren. Pas ngelihat, wah keren banget tuh. Langsung dilelang sama istri Nabi Lut. Berapa? 1 juta. Ini mah spesial, nggak ada di negeri kita. Jarang banget ada di Italia. Di Italia aja kalah, orang Italia aja kalah. Bayangin Del Piero gitu, orang pemain-pemain bola yang keren Italia, itu kalah sama malaikat yang turun dari langit. Sampai saking kerennya malaikat bisa dibilang itu seperti perempuan. Kayak artis Korea gitu deh. Cowok tapi mirip-mirip cewek gitu kan, saking kerennya gitu kan ya. Sampai Nabi Lut mengatakan sesungguhnya mereka adalah putri-putri saya. Dan mereka percaya kalau itu perempuan, saking bening. Nah artinya kalau dia seorang istri yang durhaka kepada suami, pas bangkit kenalan dengan siapa? Saya mah istri Nabi. Nabi yang mana? Nabi Nuh. Nah ini kan sama aja dengan istri Nabi Lut. Kenalan lagi, kamu siapa? Saya ayah Nabi. Ayah Nabi yang mana? Ayah Nabi Ibrahim. Azar. Kenapa kerjaannya adalah menyuruh orang untuk menyembah berhala. Dia memfitnah manusia dengan aliran sesat. Jadi kerjaannya tuh bikin aliran-aliran sesat. Ada juga yang bangkit, kenalan sama laki-laki yang keren banget. Siapa kamu? Saya Yahya alaihissalam. Oh, kok saya bisa masuk ke golongan Yahya alaihissalam? Karena kamu itu rajin duduk dalam majelis ilmu. Istiqomah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan amal yang paling mereka istiqomahkan. Bagaimana kalau istiqomahnya ada 2 amal? Berarti dia dikelompokkan dengan orang yang istiqomahnya 2 amal. Gimana amal kita, begitulah kelompok kita. Makanya saya selalu bercita-cita suatu saat saya berharap bisa ketemu dengan Nuruddin Zinki,
bisa ketemu dengan Umar bin Abdul Aziz, bisa ketemu dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena semangat tajdid, semangat pembaharuan dalam agama, berdakwah di jalan Allah, sehingga nanti pas bangkit dari kubur itu tiba-tiba kita berada dalam sebuah kelompok, ngeliat di sebelah orang gagah-gagah, "Mas, namanya siapa?" "Umar." "Umar yang mana ya?" "Umar kayaknya banyak." "Umar bin Khattab." "Wah, Masya Allah, Umar bin Khattab." Sebelah lagi, namanya siapa? "Umar juga." "Ah, Umar banyak banget Umarnya nih." "Umar yang mana?" "Umar bin Abdul Aziz." Kan keren tuh kan ya. Ketemu lagi, siapa namanya? "Saya Nuruddin Zingki." Ketemu orang-orang keren yang selama ini cuma kita baca di buku kisah-kisah mereka. Tiba-tiba kita berada di antara mereka. Kenapa? Karena amalan yang paling kita istiqomahin itu adalah dakwah di jalan Allah. Ketemulah dengan para dai-dai yang fenomenal itu, yang legend di dalam sejarah Islam. Apa yang paling kita istiqomahin? Apalagi kalau kita istiqomahnya adalah sholat malam. Nanti ketemunya dengan Nabi Idris alaihissalam. Barisannya itu Idris alaihissalam. Barisannya itu kalau perempuan yang rajin sholat malam, istri Nabi yang bernama Hafsah. Qawwamah, sawwamah. Qawwamah artinya orang yang selalu sholat malam. Sawwamah orang yang selalu berpuasa. Puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Sehingga nanti bangkitnya bersama Qawwamah, sawwamah. Cewek yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Coba kita tilawah Al-Quran tentang ayat istiqomah. Teman-teman bisa lihat di surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat 41. Ini keutamaan istiqomah ya. Surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Surat Fussilat surat 41 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah,
Maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian sedih, dan bergembiralah dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Sebagai hidangan bagi kalian dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Ini ayat janji Allah kepada orang yang istiqomah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah atau orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia istiqomah. Kayak kita orang yang bertaubat kemudian kita istiqomah. Istiqomah menjaga taubat kita, tidak balik lagi kepada dosa-dosa lama, kepada masa-masa jahiliyah. Jangankan balik melakukan, mengingatnya pun kita malu. Ini berarti orang istiqomah. Kalau kita istiqomah bertaubat, maka taubat kita itu disebut taubatan nasuha, taubat yang murni, taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena istiqomah. Begitu teman ngajak jalan lagi ke tempat-tempat yang kayak gituan, kita bisa nolak. Begitu teman ada yang minum, kita nggak ikut minum. Kita cuma naktirin doang. Enggak lah ya. Enggak ditraktirin, enggak ditemenin. Karena menemani, mentraktir, apalagi menyediakan, meramu, semuanya mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang meminumnya. Orang yang minum, sama orang yang mentraktir, orang yang mengajak, orang yang nemenin, orang yang membuat, orang yang menyediakan, mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang meminumnya. Sehingga kita nggak mau melakukan itu lagi. Terus masalah cewek atau cowok, masalah pacaran lah ya. Masalah pacaran juga kita coba hijrah beneran dari pacaran menuju ke pernikahan atau menuju ke penantian yang lebih halal gitu. Menanti dengan sabar. Nggak mau terpancing lagi. Walaupun ada yang ternyata kita mengelok Instagram kita tapi ada yang banyak request. Kita lihat, wah yang request banyak yang keren-keren nih, mau terima nggak ya gitu. Itu kan menguji keistiqomahan kita. Atau apalagi ada yang SMS nyasar, telepon nyasar, segala macam, tanya alamat atau apa, ternyata memang lagi udah mentargetkan kita gitu. Nah ini istiqomah, nggak mau balik lagi kayak gitu-gituan. Kalaupun teman-teman doang, nggak sampai teman tapi mesra. Teman sih cuman curhat panjang lebar. Teman sih tapi jalan kemana-mana bareng. Jadi nggak mau terus terang tapi sama-sama baper. Sampai akhirnya kayak kuci-kucu hetahe gitu deh. Nggak tahu ya, masih muda berarti. Artinya istiqomah udah nggak mau pacaran lagi deh. Saya mah kalau kamu mau ayo kita nikah aja gitu. Itu berarti istiqomah. Nah apa janji Allah bagi orang yang istiqomah kayak gitu? Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat itu turun ke langit bumi atau turun ke dunia. Dan kemudian malaikat itu akan berkata kepada kita walaupun kita nggak mendengar. Tapi kadang ada yang bisa mengetahui itu lewat mimpi. Malaikat akan datang ke dalam mimpi kita dan memberikan kalimat la tahzanu wa la takhafu. Jangan khawatir, jangan sedih. Kalian gak perlu khawatir dan kalian gak perlu sedih. Apa yang udah terjadi kalian gak perlu sedih. Apa yang akan terjadi kalian gak perlu khawatir. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin kebahagiaan untuk kalian. Kalau istiqomah. Pasti jadi itu. Sama kayak kita pengen ngecilin perut. Kita harus istiqomah apa? Istiqomah push up, istiqomah sit up, istiqomah makan sebelum jam 9 malam, istiqomah minum air hangat sebelum tidur, istiqomah tidur jangan lebih dari jam 11 malam, jangan begadang. Kalau kita nggak istiqomah, walaupun pengen banget beli semua buku-buku tentang cara menjaga tubuh, buku tentang fitness segala macam, kita beli majalah-majalahnya, tapi kita nggak istiqomah, itu hanya jadi amani, angan-angan. Jadi bedanya orang yang berangan-angan dengan orang yang beramal adalah istiqomah. Oh ya? Ya. Kita istiqomah berhenti di waktu Isya. Mudah-mudahan kita nanti lanjutkan lagi setelah sholat Isya. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi membahas surat apa?
Fussilat ayat 30. Tentang jaminan Allah buat orang yang istiqomah. Sedikit teori ya, bahwa istiqomah itu ada dua bentuk. Ada istiqomah namanya dawam. Dawam itu continue, terus menerus. Kayak contoh-contoh yang tadi saya sebutin, kita sholat tahajud, dawam. Kita tilawah Al-Quran, dawam. Kita tersenyum kepada orang lain, dawam. Kita memaafkan orang lain itu sering. Ini namanya istiqomah dalam bentuk dawam. Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah adwamuha, yang paling dawam, walaupun wa in qallat, walaupun cuma sedikit. Kata Nabi, inna ahabbal a'mal ilallah, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah itu adwamuha, yang paling dawam, yang paling kontinu. Wa in qallat, walaupun cuma sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu satu makna istiqomah. Yang kedua, makna istiqomah itu artinya mustaqim, on the track. Tidak mencela-mencela gitu. Enggak ke kanan, enggak ke kiri, yang dia kadang-kadang gagal fokus. Jadi makna istiqomah, fokus aja, on the track aja, enggak usah keluar dari jalur yang sudah Allah buat. Ibarat kereta api mah tetap di atas relnya, enggak keluar dari rel, maka itu juga makna istiqomah. Kayak kita lagi sakit, kemudian kita berobat ke dokter, itu masih on the track? Masih? Masih ya, karena medis itu ilmiah, dan ilmiah itu dibolehkan dalam agama. Datang ke dokter, ternyata belum ada hasil, belum ada perubahan, masih aja sakit. Terus kita datang ke terapis, kita minum herbal. Selain obat-obat yang medis yang dari konvensional, kita minum herbal juga yang holistik. Itu juga masih on the track. Yang nggak boleh adalah ketika kita dokter mungkin mengatakan, ini udah parah, suruh pulang aja dan makan aja apa yang dia suka. Atau kemudian terapi juga nggak ada hasil, nggak ada perubahan, nggak ada progres. Akhirnya kita datang ke orang pintar, datang ke dukun. Nah ini berarti nggak istiqomah. Kalau kita istiqomah, kita terus saja berikhtiar dengan ikhtiar yang Allah bolehkan. Kayak misalnya kita kerja, cari aja pekerjaan yang halal. Walaupun ujiannya banyak, tapi tetap aja di situ. Ini namanya on the track. Nah ini mustaqim. Ini insya Allah orang yang summastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Makna yang kedua ini lebih besar dan lebih penting daripada makna yang pertama. Makanya ada orang yang hidupnya mungkin amalannya nggak banyak, tetapi dia nggak berbuat dosa. Tetapi dia nggak melanggar syariat Allah. Dia bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa, bukan ahli ibadah-ibadah sunnah, tetapi dia nggak pernah melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia orang yang istiqomah, udah on the track tuh. Kayak cewek misalnya pakai jilbab. Ketika dia di rumah, mungkin biasanya buka jilbab, apalagi kalau tinggalnya di Jakarta, di Surabaya yang panas gitu ya. Di rumah pengen buka jilbab biar nggak gerah. Tapi sesekali datang sepupu ke rumah kita. Datang sepupu kan bukan muhrim kan ya. Sehingga kalau di depan sepupu harus menutup aurat. Nah dalam keadaan panas-panas, kita tetap menutup aurat kita. Walaupun dalam keadaan gerah, kita tetap menjaga aurat kita. Itu namanya istiqomah. Tidak keluar dari garis yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Nah, orang-orang yang bisa istiqomah dengan dua bentuk istiqomah ini, Allah kasih garansi. Allah kasih garansi, Allah kasih jaminan, Allah kasih janji. Apa janji Allah? Pasti dia akan sukses. Kata Allah, gak usah khawatir dengan janji Allah. Alla takhafu wa la tahzanu, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jangan khawatir, kamilah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Itu janji Allah SWT. Kalau kita baca ayat tadi, Allah bilang, la takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan sedih. Kamilah awliya'ukum, penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Allah pasti tolong. Apapun masalah kita, jangan pernah terpeleset. Apapun ujian dalam hidup kita, jangan pernah melenceng, jangan belok arah, jangan apalagi sampai U-turn gitu ya, balik lagi ke masa jahiliyah. Jangan, tetap aja istiqomah. Maka Allah mengatakan, nahnu awliya'ukum, kami pasti akan menolong kalian. Itu garansi dijamin oleh Allah SWT. Sehingga kita belajar yakin sama jaminan Allah itu lebih daripada kita yakin kepada hukum gravitasi. Ini saya tanya ke teman-teman, kalau saya lempar batu ke atas,
Kira-kira batu itu akan gimana? Jatuh ke bawah? Yakin? Berapa persen yakinnya? 100%. Berarti nggak mungkin batu itu ngambang gitu ya. Saya lempar ke atas. Di bumi tapi ya, bukan di bulan. Di bumi saya lempar batu ke atas. Apakah batu itu akan jatuh ke bawah? Ada yang berani bertaruh batu itu akan ngambang atau akan ngapung di udara gitu? Ngambang? Ada yang berani? Artinya kita yakin banget bahwa kalau kita lempar batu, batu itu akan jatuh ke bawah. Nggak ada cerita batu itu akan ngambang kecuali pakai sihir atau pakai magic. Kita yakin banget batu itu akan jatuh ke bawah. Harusnya kita yakin kepada Allah lebih daripada kita yakin kepada gaya gravitasi, kepada hukum alam, kepada batu yang jatuh ke bawah. Karena sesungguhnya batu yang jatuh ke bawah itu pasti menurut hukum ilmiah. Tapi hukum ilmiah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa ditaklukkan dengan hukum magic. Hukum ilmiah itu batu kalau dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Tapi dia masih bisa dirubah dengan magic, dengan sihir. Nggak jatuh ke bawah, dia ngambang di atas gitu. Tapi walaupun itu kita masih yakin yang namanya batu kalau dilempar ke atas itu pasti jatuh ke bawah. Kenapa kita nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaannya itu tidak ditaklukkan oleh apapun, oleh magic nggak bisa, oleh sihir nggak bisa, oleh ilmiah nggak bisa, oleh apapun khurafat nggak bisa, oleh mitos nggak bisa. Hukum Allah lebih mutlak dan janji Allah itu lebih pasti daripada batu yang jatuh ke bawah, lebih pasti. Sehingga kalau teman-teman ada masalah, istiqomahlah. Kok masih kuat sih dengan istiqomah? Soalnya saya yakin sama janji Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan menolong kalian di dunia dan di akhirat. Saya yakin sama janji Allah. Tapi kan gitu. Nggak ada tapi, pokoknya saya yakin. Seperti kamu yakin kalau batu itu dilempar, akan jatuh ke bawah. Saya kasih analogi lain. Real Madrid datang ke Indonesia. Terus main bola lawan klub anak-anak taklim hari Rabu. Ini kita semua di sini nih bikin kesebelasan. Kita pilih di antara kita di sini. Kebetulan di sini mungkin nggak ada anak Persib, nggak ada atlet-atlet pro lah ya. Kita yang biasa-biasa aja main bola di jalan gitu. Kita bikin kesebelasan lawan Real Madrid yang udah mungkin juara Eropa gitu. Kira-kira kalau ada taruhan, kita mau bertaruh megang siapa? Megang Real Madrid? Yakin? Saya loh kipernya. Saya doain gak akan masuk. Begitu si Cristiano Ronaldo deketin, tak sumpahin loh. Enggak berani kan? Enggak. Bertaruh ke siapa? Real Madrid ya? Berani bertaruh pakai apa? Ini lawan anak-anak Rabu nih. Anak-anak taklim Rabu. Kira-kira teman-teman kalau misalnya kita lawan Real Madrid, terus ada taruhan, megang Real Madrid, berani pakai apa? Pakai Avanza berani? 100 juta? Siap insya Allah 100 juta? Hah? Masih ragu? Oh berarti masih kemungkinan kita menang gitu ya lawan Real Madrid ya? Gak ada kemungkinan menang lawan Real Madrid mah. Gimana pun kita berdoa tahajud gitu. Kecuali dengan seizin Allah ya. Kalau hanya mengandalkan hukum ilmiah itu gak mungkin kita menang. Kecuali tiba-tiba Cristiano Ronaldo jadi diare, kemudian Benzema tiba-tiba demam, panas dingin. Wah kenapa ini kena penyakit semua? Mungkin. Tapi kalau normalnya, ilmiahnya gak mungkin anak-anak taklim Rabu mengalahkan Real Madrid kalau Real Madrid mainnya serius. Sehingga kita berani bertaruh. Avanza saya taruhin. Judi gitu. Karena saya pasti akan dapat 2 Avanza. Seharusnya kita berani bertaruh tentang masa depan kita dan naruh pilihan kita tuh di Allah. Kenapa kita nggak berani bertaruh untuk Allah? Ini masa depan nih saya pertaruhkan nih. Kalau saya nggak pacaran, apakah saya tetap akan bisa menikah? Taruh aja taruhannya sama Allah. Allah bilang, siapa yang istiqomah, kami tolong dia. Aduh, kalau saya putusin, ntar dia sama yang lain gimana ya? Nggak usah khawatir, udah aja pertaruhkan masa depan kita sama Allah. Nanti kita akan bilang, untung dulu saya putusin. Untung dulu saya putusin. Itu pengalaman pribadi. Untung dulu saya diputusin. Bukan putusin. Untung saya dulu diputusin. Kalau nggak diputusin saya mungkin nggak ketemu dengan istri saya yang sekarang yang bidadari saya banget. Untung saya dulu diputusin. Sehingga saya ketemu dengan
bidadari. Cie. Hashtagnya cie. Yakin aja sama Allah. Pokoknya kalau misalnya ada pertaruhan hidup, pilihan antara halal dan haram. Kalau antara halal dan haram tuh gak usah sholat istikharah. Sholat istikharah itu berlaku hanya untuk yang halal dan halal. Tapi kita bingung mana yang terbaik. Kalau yang satu halal, yang satu haram, ntar dulu saya istikharah dulu nih. Yang pilih yang halal apa yang haram. Gak perlu itu mah. Kalau halal haram udah aja pilih yang halal. Antara benar dan salah pilih yang benar. Gak perlu istikharah. Ntar dulu ya saya mau tanya ke Ustadz dulu. Ustadznya bilang pilih yang halal atau ntar dulu kan Ustadznya baru satu. Saya pengen memilih jumhur ulama. Mayoritas ulama gitu. Udah gak perlu yang kayak gitu-gitu. Karena udah jelas halal dan haram. Pilihlah Allah. Allah pasti akan menjamin kehidupan kita. Sama kayak kita misalnya punya iPhone. Rusak nih. Pengen diservis. Kalau kita servis di iPhone. Itu dikasih garansi ya. Sehingga kalau rusak lagi pasti nanti gratis. Tapi kalau kita servis di selain iPhone di tempat-tempat biasa, servis yang biasa, nggak ada garansinya kecuali garansi toko doang gitu. Paling 3 hari. Itu juga kalau ada. Kira-kira kita akan milih garansi yang mana? Akan milih servis di mana nih? Di iPhone yang resmi supaya ada garansinya. Allah Subhanahu wa taala pemilik alam semesta dan Allah yang menggaransi alam semesta. Makhluk kalau ngasih garansi pasti bohong. Gak mungkin makhluk bisa memberi garansi hidup kita karena dia bukan pemiliknya. Orang hidup dia aja lillah punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar tafakur, ingat-ingat, wah batu kalau dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah, saya yakin. Masa Allah saya gak yakin? Padahal Allah itu lebih pasti daripada batu jatuh ke bawah. Real Madrid kalau lawan satu klub biasa, saya pegang Real Madrid. Masa saya gak pegang Allah tentang taruhan hidup saya? Karena Allah itu punya track record yang jauh lebih keren daripada Real Madrid. Kenapa kita pegang Real Madrid? Karena dia selama ini kita lihat track recordnya itu selalu menang ya. Dalam banyak pertandingan terutama juara Eropa misalnya. Kenapa kita nggak pegang Allah? Bukankah Allah pencipta alam semesta, pemelihara alam semesta? Allah udah banyak nolong orang-orang yang istiqomah di jalannya. Itu nggak jadi bukti gitu? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mentafakuri? Qul siru fil ard, berjalanlah di muka bumi dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran di dalam cerita-cerita umat terdahulu. Itu teman-teman, makanya kita coba belajar istiqomah. Pertama, dawam dalam amal soleh. Yang kedua, on the track, jangan keluar dari jalur. Selama jalur itu masih diridhoi Allah, kita terus saja, gak usah khawatir. Karena track itu pasti akan membawa kita kepada ridho Allah dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dengan kisah Ibu Musa? Nanti sekali-kali di rumah coba baca surat Al-Qasas ya. Di surat Al-Qasas itu ada kisah bagaimana Allah menolong Ibu Musa ketika Ibu Musa mengikuti cara Allah. Jadi ceritanya kan Musa itu lahir di Mesir pada tahun ketika nggak boleh melahirkan anak laki-laki dari Bani Israel. Jadi kalau anak laki-laki lahir itu akan dibunuh sama Firaun. Kakaknya Musa, Harun, lahir di tahun yang boleh lahir anak laki-laki. Jadi selang-seling, setahun boleh, setahun nggak boleh. Harun lahir di tahun yang boleh lahir anak laki-laki. Jadi dia nggak diapa-apain, selamat. Giliran Musa, ujiannya kalau bahasa kita mungkin nasibnya adalah dia lahir di tahun gak boleh melahirkan anak laki-laki. Itu apesnya Musa. Sehingga akhirnya ibunya karena melahirkan anak laki-laki khawatir terhadap keselamatan anak laki-laki. Langsung dibawa lari. Tinggallah di pesisir Sungai Nil. Lari dari perkampungan Yahudi. Karena perkampungan Yahudi udah semuanya ketahuan kalau ada yang hamil dan mau melahirkan. Akhirnya dia lari ke pesisir Sungai Nil. Tiba-tiba suatu malam dia bermimpi. Allah bilang dalam mimpinya kasih ilham. Hanyutkan putramu ke Sungai Nil. Jangan khawatir, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Itu janji Allah. Pertama malam mimpi masih ragu gitu. Ini benar gak ya ilham? Jangan-jangan ini bisikan setan. Datang ke ulama Yahudi, ulama Bani Israel. Saya mimpi kayak gini, kata ulamanya. Benar itu mimpi ilham dari Allah. Hanyutkan putramu ke Sungai Nil. Tapi seorang ibu kan susah. Perasaan ibu kan dalam luar biasa, cintanya paling besar. Sehingga masih mikir, malam kedua mimpi lagi tuh.
Hanyutkan putramu ke sungai Nil. Malam ketiga mimpi lagi. Setelah makin mantap, akhirnya ibu Musa bikin keranjang gitu. Bikin keranjang, terus Musa ditaruh di dalamnya, ditutup, dihanyutkan ke sungai Nil tapi diikat pakai tali. Tes dulu gitu. Trial dan error gitu ya. Jadi trial dulu. Dihanyutkan, ditarik lagi, masuk air enggak ya? Oh ternyata enggak masuk air. Hanyutin lagi, ditarik lagi. Oh ternyata enggak masuk air. Akhirnya dihanyutkan, udah dilepas talinya. Begitu dihanyutkan, sungai Nil itu kan panjang banget ya, melintasi dua negara, Mesir dan Sudan, dua negara. Ketika dihanyutkan, ibu Musa langsung merasa kehilangan, aduh putraku, kekasihku, jantung hatiku udah hilang di bawah arus. Bayangin kita kadang-kadang berpisah dengan anak kita, sehari aja tuh udah kangennya minta ampun. Saya, maaf yang belum punya anak. Saya kalau lagi umroh tuh ya, baru berangkat ke Jakarta mau naik pesawat, itu di jalan di tol itu udah kangen, udah telepon. Kata anak, Babang kenapa telepon? Kangen sama Aisyah, kangen sama Maryam gitu. Terus satu hari di Mekah udah telepon fit call gitu. Terus minta foto yang lagi tidur, karena foto anak lagi tidur itu polos banget, bikin baper banget kan. Dia lagi tidur dengan wajah polosnya, wah pengen kangen pulang. Padahal kita tahu 10 hari lagi kita akan ketemu dengan mereka, tapi kangennya luar biasa. Gimana kalau perpisahannya itu nggak tahu kapan akan bertemu lagi? Kan itu berat. Berpisah untuk ketemu lagi aja berat, apalagi berpisah nggak tahu akan ketemu kayak gimana. Kecuali karena iman, dilepaskanlah Musa hanyut di sungai Nil untuk menghindari Firaun. Qadarullah, takdir Allah ternyata setelah hanyut di sungai Nil itu malah masuk ke selokan yang mengarah ke tempat pemandian keluarga Firaun. Menghindar dari Firaun, malah Allah datangkan kepada Firaun. Coba skenario Allah, Allah tuh cerdas. Hakimun, maha bijaksana. Dan Allah itu wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan rencana jahat, Allah juga punya rencana dan rencana Allah yang paling baik. Terserah mereka orang-orang musuh itu mau rencanain apa. Akhirnya didatangkan Musa hanyut masuk selokan mengarah ke pemandian keluarga Firaun. Tiba-tiba ditemukan oleh dayang-dayang Firaun, ada keranjang yang ngapung-ngapung di air, kemudian diambil, pas dibuka ternyata bayi, lucu banget. Namanya juga bayi Nabi, punya aura yang luar biasa. Bayi model aja keren, apalagi bayi Nabi. Ini bayi akan jadi cover boy, misalnya akan jadi cewek apa. Ini bayi Nabi yang dipilih dari langit, jadi duta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu punya aura yang semua orang kalau ngelihat jatuh hati. Langsung dibawa kepada istri Firaun. Ketika istri Firaun melihat, langsung jatuh hati. Dan dengan takdir Allah, istri Firaun belum punya anak. Nanti dia baru punya anak setelah mengangkat Musa sebagai anaknya. Baru nanti punya anak. Mungkin jadi kayak dipancing gitu. Nah, karena istri Firaun gak punya anak, dia pengen banget punya anak laki-laki. Begitu dapat bayi Musa, langsung didekap, dibawa kepada Firaun. Kata istri Firaun, qurratu ainin li walak. Ini anak ini menyejukkan hati saya dan hati kamu. Kata Firaun, laki la liya. Dia menyejukkan hati kamu, hati saya enggak, kata Firaun. Dan Firaun itu by the way bukan orang bodoh ya. Dia itu raja dan dia tahu bahwa ini anak Bani Israel yang sengaja dihanyutkan supaya tidak dibunuh. Dia tahu banget. Makanya akhirnya Firaun mengatakan, akan saya bunuh anak ini. Kata istrinya, jangan kita nggak punya anak. Minimal kamu tahan dulu sampai saya puas dengan anak ini. Sampai dia besar. Kata Firaun, ya sudah kita tunggu aja waktunya. Pokoknya saya akan bunuh dia. Tinggallah Musa di dalam istana Firaun dilindungi oleh Asia. Baru hari pertama tinggal di sana, Musa nangis karena pengen susu. Akhirnya raja mengumumkan sebuah sayembara. Bikin audisi menyusui bayi raja. Dan gak tahu kalau itu bayi yang pungutan. Dikira itu bayi Firaun, anak raja. Siapa yang bisa menyusui bayi raja akan dikasih hadiah yang sangat banyak. Dan dapat kedudukan di sisi raja. Mulailah ibu-ibu yang ada di Mesir pada daftar ikut audisi menyusui. Wah daftar, ada ratusan orang daftar. Pengen nyusui Musa. Bayangin cara Allah memperlakukan hambanya. Yang tadi mungkin nyusuinya aja diam-diam. Sekarang orang mendaftar untuk nyusui dia. Kalau kita istiqomah, Allah akan datangkan banyak orang untuk menolong kita. Kalau kita istiqomah, orang akan ngantri untuk membantu kita.
Orang akan meminta, tolong saya aja yang mau bantu kamu, saya aja yang mau bekerja sama dengan kamu, saya aja pengen ngasih manfaat buat kita. Kalau kita istiqomah, Allah akan datangkan orang untuk memberi manfaat kepada kita. Bahkan ngantri, kalau perlu dia daftar, kalau perlu dia bayar untuk bisa nolong kita. Kalau kita istiqomah. Akhirnya ibu-ibu pada ngantri. Ternyata ibu Musa juga ngutus tetehnya Musa. Musa kan punya punya teteh ya. AA-nya Musa siapa? Harun. Itu AA-nya Musa. Tetehnya nggak disebutkan namanya. Nah tetehnya Musa ini mengikuti perkembangan tentang adiknya. Udah sampai di mana? Ternyata pas adiknya masuk ke istana, dia kaget banget. Gimana nih nasib adik saya? Pasti akan dibunuh. Dia intip-intip berita di pasar. Ternyata dia dengar berita lagi ada audisi ibu menyusui. Langsung dia daftar. Saya juga mau daftar. Tapi dia di antrian paling belakang. Begitu satu demi satu ibu-ibu datang mendekat Musa. Musa nangis, kejar-kejar gitu. Kejar-kejar apa? Bahasa Sundanya teh. Wah, kejang-kejang gitu kan ya. Nangis pokoknya nggak mau aja disusuin. Datang ibu yang kedua nggak mau, datang ibu yang ketiga. Wah, ini ibu kayak gini mas saya nggak mau nyusui sama dia. Terus aja. Musa nggak mau menyusui sampai ada puluhan mungkin ratusan ibu-ibu menyusui. Musa nggak mau satupun. Sampai giliran terakhir itu tetehnya Musa. Begitu datang orang-orang kerajaan bingung. Ini anak ABG tapi mau menyusui. Kamu ngapain ke sini? Saya pengen daftar juga. Kamu nggak bisa menyusui untuk apa bayi itu? Enggak, saya bukan mau menyusui, mau menawarkan seorang ibu susu yang baik. Akhirnya dia datang kepada Asia, istri Firaun bilang, maukah kalian aku tunjukkan seorang ibu yang bisa menyusuinya dan mendidik dia dengan baik? Kata Asia karena udah gak ada pilihan, ya sudah datangkan ibu itu ke sini. Kalau dia bisa, saya kasih hadiah besar. Datanglah ibu Musa, dibawa sama tetehnya. Bu, adik udah ketemu di mana? Di istana Firaun. Hah? Gitu. Kan ini kayak di sinetron gitu kan? Gitu kan, lama sinetron kita mah suka bengong gitu kan ya? Bengong dulu ada beberapa detik gitu bengong kalau di sinetron teh. Wah, di istana Firaun, diapain? Enggak, lagi mau nunggu ibu susu dan tidak ada yang mau disusui oleh Musa. Makanya ibu datang, mudah-mudahan ibu bisa menyusui adik. Datang ibu Musa, datang Asia nanya, ibu dari mana? Dari Garut. Wah, jauh ya perjalanannya. Gimana keadaannya di sana? Alhamdulillah, sekarang bantuannya banyak, alhamdulillah ya. Dari pemuda hijrah, ya barakallah ya teman-teman pemuda hijrah, kampanye dikit lah, iklan. Balik lagi, tadi sampai di mana? Sampai Garut ya. Nah, udah gitu ditanya sama Asia, ibu dari mana? Dari negeri, sesuatu negeri gitu. Udah dibawalah Musa, didekap oleh ibu Musa sambil menangis, disusui, mau ternyata, gimana nggak mau ibunya sendiri kan? Begitu bisa disusui, Asia langsung jatuh hati kepada ibu Musa. Dan memperlakukan keluarga Musa seperti keluarga istana. Langsung dikasih hadiah emas yang sangat banyak. Kata Asia, wah ibu, bawalah keluargamu semuanya tinggallah di istana. Mudah-mudahan ibu bisa menyusui anak saya dan mendidik anak saya. Dia nggak tahu kalau itu ibunya sendiri. Sehingga sejak saat itu, Musa, tetehnya Musa, AA-nya Musa, abahnya Musa, maknya Musa, semuanya tinggal di istana. Coba bayangin. Sekarang saya mau tanya, bayangin kalau ibu Musa nggak istiqomah, nggak mau ngikutin track yang Allah buat, maka mungkin Musa seumur hidupnya dalam keadaan buronan. Ya kalau nggak ketemu, gimana kalau ketemu? Akhirnya dibunuh. Tapi karena ibu Musa itu mengikuti track yang Allah buat, mengikuti cara Allah, walaupun cara itu terlihat di awalnya itu ngeri gitu, nggak masuk akal. Tapi nggak usah khawatir, itu hanya awalnya. Karena endingnya Allah jamin nahnu auliyaukum, kami pelindung kalian, nggak usah khawatir. Banyak dari kehidupan kita tuh kayak gitu. Di awalnya kalau kita ikut cara Allah, aduh kayaknya susah penghasilannya cuma sedikit. Sedangkan yang syubhat itu penghasilannya besar. Itu memang kelihatannya awal kayak gitu. Tapi yakinlah endingnya, nanti closingnya pasti akan nahnu auliyaukum, kamilah yang akan menolong kalian. Sehingga istaqim kata Nabi. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di jalan Allah, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu yang kita baca di dalam surat Al-Qasas. Sama kayak cerita yang saya berkali-kali omongin, cerita Siti Hajar. Itu gara-gara istiqomah. Maka teman-teman, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sebagai anak muda istiqomah dalam ketaatan, istiqomah untuk menjaga diri dari dosa. Kalau kita sebagai seorang pekerja istiqomah mencari rezeki yang halal. Kalau kita sebagai seorang perempuan istiqomah menutup aurat. Kalau kita sebagai seorang anak istiqomah berbakti sama orang tua, gimana pun kita mungkin bete sama orang tua kita. Kadang-kadang orang tua mungkin perangainya macam-macam, apalagi yang udah lanjut usia, istiqomah aja tetap berbuat baik kepada orang tua. Istiqomah tersenyum, istiqomah memaafkan. Siapapun yang istiqomah, janji Allah Subhanahu wa taala adalah pertolongan dan kemenangan. Itu yang kita ingat, pasti itu. Gak mungkin meleset. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara doa istiqomah itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا يا تواب. وتب علينا يا تواب. تب علينا توبة نصوحا يا غفار يا غفور يا رب العالمين. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan pencipta alam semesta, wahai Allah yang telah mempergilirkan malam dan siang, yang telah menetapkan matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat, yang telah menjadikan semua itu terjadi setiap hari secara terus-menerus. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadamu,
dalam sunnah dan sistem yang telah Engkau tetapkan ya Allah. Kami tidak pernah melihat matahari terbit di barat dan terbenam di timur kecuali kiamat ya Allah. Kami yakin semuanya bertasbih dan mengikuti cara-cara yang telah Engkau tetapkan bagi mereka ya Allah. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, tundukkanlah hati kami agar kami seperti mentari yang selalu mengikuti jalur yang telah Engkau buat ya Allah, yang selalu terbit di timur dan terbenam di barat. Apapun kondisinya ya Allah, baik di musim dingin maupun musim panas, selalu terbit di timur dan terbenam di barat. Jadikanlah hati kami seperti matahari. Jadikanlah kehidupan kami mengikuti syariat-Mu ya Allah, sebagaimana alam semesta mengikuti sistem yang telah Engkau jadikan ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami berada di dalam sunnah-Mu ya Allah, tidak keluar dari sunnah-sunnah-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah yang menggenggam hati hamba-hamba-Mu ya Allah. Kami tidak berdaya untuk membolak-balikan hati kami sendiri ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikannya zatal yamini wa zatal shimal, ke kanan dan ke kiri ya Allah. Engkaulah yang menjadikan hati ini cinta kepada kebenaran dan benci kepada kekufuran. Engkau yang berkuasa atasnya ya Allah. Ya muqallibal qulub, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Condongkanlah hati kami kepada kebaikan-kebaikan di sisi-Mu ya Allah. Kuatkanlah keimanan di dalam hati kami untuk selalu yakin kepada janji-janji-Mu ya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Allah, jadikanlah kami selalu yakin kepada janji-Mu ya Allah. Karena hanya dengan berpegang teguh kepada janji-Mu, kami menjadi kuat ya Allah. Sesungguhnya Engkau berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillah dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Berpegang teguhlah kalian kepada janji Allah. Jangan kalian melepaskan janji-janji Allah. Janganlah kalian memegang janji-janji lain selain janji Allah. Karena sesungguhnya hanya tali agama Allah yang kokoh. Urwatul wusqa. Barang siapa yang berpegang kepada tali selain tali agama dan janji Allah, maka dia akan terputus dan celaka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kuatkanlah hati kami ya Allah ketika Engkau menguji kami ya Allah, agar kami tetap istiqomah di jalan-Mu ya Allah, agar kami tetap dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, agar kami tidak pundung dalam menjadi hamba-Mu yang soleh ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai kebenaran, dan jadikanlah rasa cinta itu indah di dalam hati kami ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang benci kepada kekufuran, dan rasa benci itu kuat di dalam diri kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah hati kami sesama kaum muslimin, sehingga kami hidup dalam keadaan bersaudara dan saling mencintai ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya Arhamar Rahimin, bangkitkanlah kami nanti di akhirat dengan amal-amal yang baik yang kami istiqomahkan. Janganlah Engkau bangkitkan kami di akhirat dengan dosa-dosa yang tidak mampu kami tinggalkan ya Allah. Janganlah Engkau bangkitkan kami di akhirat sebagai orang-orang yang celaka karena kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Janganlah Engkau bangkitkan kami di akhirat sebagai orang-orang yang banyak meninggalkan sholat ya Allah. Kami sadar ya Allah, mungkin kami lebih istiqomah untuk telat sholat daripada istiqomah berjamaah ya Allah. Janganlah Engkau bangkitkan kami nanti di akhirat sebagai orang-orang yang buta, karena kami senantiasa menolak nasihat-nasihat yang baik dan kami istiqomah dengan penolakan itu ya Allah. Bangkitkanlah kami dengan ibadah-ibadah kami ya Allah. Bangkitkanlah kami sebagai orang yang jujur. Bangkitkanlah kami sebagai orang yang ahli Al-Quran. Bangkitkanlah kami sebagai ahli ilmu. Bangkitkanlah kami sebagai anak muda yang tumbuh dalam ketaatan. Bangkitkanlah kami sebagai orang yang hatinya terikat dengan masjid. Bangkitkanlah kami sebagai orang-orang yang selalu ikhlas di jalan-Mu ya Allah. Kadang kami menjadi lemah,
ketika ada seseorang yang berbuat salah kepada kami, sehingga membuat kami berpikir kembali untuk melakukan kebaikan baginya. Istiqomahkanlah kami ya Allah. Sadarkanlah kami bahwa kami tidak berbuat kebaikan untuk dipuji. Kami tidak berbuat kebaikan untuk mendapat manfaat dari manusia. Kami tidak berbuat kebaikan untuk pamrih. Kami tidak berbuat kebaikan untuk dunia. Kami berakad berbuat kebaikan karena menginginkan kebaikan darimu ya Allah. Dan Engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Ya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.